Drama ini dimulai ketika Gante dipanggil oleh kepala sekolah tempat kakaknya mengikuti pelatihan. Kepala sekolah tersebut marah dan memberitahunya Monsante kakaknya mengamuk di kelas dan itu sudah sering terjadi. Sehingga dia meminta Gante sebaiknya memindahkan saudaranya ke sekolah khusus penyandang disabilitas agar tidak membahayakan orang lain. Gante pun sedikit kesal mendengar perkataan kepala sekolah tersebut, tapi dia berusaha tetap tenang dan tersenyum di hadapan Monsante. Dia kemudian membawa pulang Monsante dan berjanji akan mencarikan sekolah yang lebih baik nantinya. Monsante sendiri adalah seorang pengidap autis. Dia tinggal berdua dengan adiknya Gante yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit jiwa. Di tempat lain, seorang wanita bernama Komuniong sedang menikmati makanannya. Dia kemudian didatangi oleh seorang ibu dan anaknya yang ingin berfoto dengannya. Komuniong sendiri adalah seorang penulis buku anak-anak. Hanya saja dia berbeda dengan kebanyakan penulis lainnya. Dia selalu menjadikan penyihir atau penjahat sebagai tokoh utama dalam bukunya. Sehingga saat anak tersebut memujinya seperti putri yang cantik, dia pun tahu anak tersebut bukanlah fansnya. Komuniong sendiri memiliki kepribadian yang agak berbeda dengan orang normal pada umumnya. Dia menyukai benda-benda tajam dan jika sudah menyukai suatu barang, dia akan mengambil barang tersebut entah itu miliknya atau bukan. Yang membuat manajernya yang bernama Pak Li harus selalu siaga membereskan permasalahan yang dibuat oleh Komuniong. Hari pun berlalu. Gante yang memiliki profesi sebagai perawat di rumah sakit jiwa melihat poster Komuniong yang akan datang ke rumah sakit untuk membacakan bukunya. Dia kemudian menelpon Monsante dan memberitahukan hal tersebut karena Monsante sangat ngefans kepada Komuniong. Monsante pun langsung bersemangat dan ingin pergi ke rumah sakit. Hanya saja Gante melarangnya karena hal tersebut percuma, acaranya pasti sudah berakhir saat Monsante sampai di rumah sakit. Dia berjanji kepada Monsante akan memintakan tanda tangan Komuniong nantinya. Tapi saat acara Komuniong berlangsung, seorang pasien yang mengalami gangguan kejiwaan melarikan diri. Dia kemudian masuk ke ruangan tempat Komuniong membacakan bukunya, lalu membawa pergi anaknya dan memaksanya bunuh diri bersama. Komuniong pun datang menghentikan mereka dan mengatakan kepada pasien tersebut untuk tidak bertindak seperti pengecut. Jika ingin mati, maka mati saja sendiri dan tidak perlu membawa-bawa anaknya. Pasien itu pun terprovokasi dengan perkataan Komuniong dan berusaha membunuh Komuniong. Hanya saja Gante datang menolongnya. Komuniong yang tidak bisa mengontrol emosinya pun berusaha membunuh pasien tersebut. Dia menganggap pasien tersebut seperti hama yang harus dibasmi. Hanya saja Gante menghalanginya yang membuat tangan Gante terluka. Karena pemberitaan tentang pasien tersebut tersebar luas, sehingga pihak rumah sakit membutuhkan kambing hitam yang harus disalahkan atas peristiwa tersebut. Dan Gantelah yang menjadi kambing hitamnya. Dia kemudian dipecat dari rumah sakit. Gante sendiri menerima dengan legowo keputusan tersebut, karena pada akhirnya dia memang berencana pindah ke tempat lain. Gante memiliki ritual berpindah tempat setahun sekali dengan alasan untuk melindungi Monsante yang takut dengan kupu-kupu.
Dia kemudian dijemput oleh temannya yang bernama Jungsim dan melaju di jalanan melepaskan segala kepenatan hari itu. Namun dia kemudian tersadar dia lupa meminta tanda tangan Komunyong yang telah dijanjikan kepada Monsante. Gante dan Jungsim pun berinisiatif memalsukan tanda tangan Komunyong. Tapi terkadang orang yang mengalami keterbelakangan mental bisa lebih teliti dari orang normal pada umumnya. Begitupun dengan Monsante, dia tahu persis tanda tangan tersebut palsu yang membuatnya sangat marah. Sementara itu, Pak Li, manajer Komunyong, terus-menerus menghubungi Gante. Dia ingin memberikan uang penutup mulut kepada Gante atas kasus penusukan yang dilakukan oleh Komunyong. Gante pun mengiyakan permintaan Pak Li. Keesokan harinya, dia kemudian pergi ke kantor Komunyong dan bertemu dengan Komunyong. Komunyong sendiri malah mengoloknya karena mengira Gante juga orang yang mudah disogok. Hanya saja Gante mengelak dan mengaku menemui Komunyong karena ingin melihat mata Komunyong kembali, mata dingin dan tak bersahabat. Sebenarnya Gante pertama kali melihat Komunyong, dia sudah menyadari Komunyong adalah gadis kecil yang pernah menolongnya. Walaupun Komunyong bersikap dingin kepadanya, dia tetap menyukainya dan selalu mengikuti Komunyong. Sampai akhirnya dia mendapati Komunyong membunuh banyak kupu-kupu yang membuatnya lari ketakutan. Lanjut cerita, Gante sendiri tidak mengambil uang tutup mulut yang diberikan oleh Pak Li. Dia hanya meminta buku Komunyong yang telah ditandatangani. Dia ingin menghadiahkan buku tersebut kepada Monsante. Sementara Komunyong sendiri tertarik dengan Gante. Dia kemudian meminta karyawannya untuk mencari informasi mengenai Gante. Di lain waktu, Gante bertemu dengan Juri teman lamanya. Juri sendiri sudah lama menyukai Gante. Mengetahui Gante sedang mencari pekerjaan, dia pun menawarkan Gante bekerja di rumah sakit jiwa Oke, di mana dia bekerja. Hanya saja rumah sakit jiwa Oke berada di kota Seongjin, kota yang menyimpan kenangan buruk bagi Gante sehingga dia menolaknya. Gante berasal dari kota Seongjin di mana ibunya dibunuh oleh seseorang. Hanya saja pelakunya tidak ditemukan dan Monsante yang melihat ibunya dibunuh mengaku ibunya dibunuh oleh kupu-kupu yang membuatnya sangat takut dengan kupu-kupu sampai sekarang. Karena saat itu mereka masih kecil dan tidak punya keluarga yang akan mengasuhnya, dinas sosial pun berencana memasukkan Gante ke panti asuhan, sementara Monsante akan dikirim ke yayasan pembinaan anak penyandang disabilitas. Mendengar hal tersebut, dalam keadaan takut, Gante membawa kabur kakaknya karena tidak mau dipisahkan. Dia mengatakan kepada Monsante mereka harus pergi jauh agar kupu-kupu tidak menemukannya. Dan sejak saat itu dia bertanggung jawab mengurus kakaknya. Di lain kesempatan, Monsante menghadiri acara tanda tangan Komunyong. Dan di tempat antrian ada seorang anak yang memakai kostum dinosaurus. Monsante pun melihatnya seperti dinosaurus asli dan memegang anak tersebut. Hanya saja orang tua anak tersebut tidak terima dan menjambak rambut Monsante.
yang membuat Monsante histeris ketakutan. Gante pun langsung datang menenangkannya. Sementara Komunyong yang menyaksikan kejadian tersebut terus berpikir apakah dia akan membantu mereka atau tidak. Dan pada akhirnya dia memilih membantu mereka dan menjambak balik rambut orang tua anak tersebut, yang membuat situasi bertambah kacau dan semua orang mencela perbuatan kasar Komunyong. Bahkan seorang wartawan menghampirinya dan mengatakan hal buruk kepada Komunyong. Komunyong pun tidak terima dan pergi mencelakai wartawan tersebut. Gante sendiri berusaha mencegahnya, hanya saja dia terlambat. Wartawan tersebut sudah jatuh dari tangga. Gante pun mengajarkan cara mengendalikan emosi kepada Komunyong. Dia meminta Komunyong berhitung 1 sampai dengan 3 jika ingin melakukan tindakan dalam keadaan emosi. Dia juga mengajarkan metode butterfly hug, yaitu memeluk dan menepuk-nepuk bahu untuk menenangkan diri. Hanya saja Komunyong mengabaikannya dan mengatakan terapi terbaik baginya adalah melihat wajah Gante. Dan dia bersedia membayar berapapun agar Gante mau menjadi penenangnya. Hanya saja Gante menolaknya dan berharap tidak bertemu lagi dengan Komunyong. Dia berpikir menghindari orang yang memiliki kepribadian menyimpang seperti Komunyong jauh lebih baik. Baginya cukup Monsante lah yang menjadi bebannya. Komunyong pun sedikit kesal dan mengatakan Gante penakut yang selalu melarikan diri. Di lain kesempatan, Gante yang kepikiran dengan perkataan Komunyong curhat ke Jungsin, mengaku telah menyadari sebenarnya dialah yang memiliki ketakutan selama ini sehingga mereka selalu melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain dengan alasan melindungi Monsante. Dia juga memutuskan untuk menghadapi rasa takutnya dan kembali ke kota Seongjin untuk bekerja di rumah sakit jiwa Oke. Monsante sendiri sangat senang bisa kembali ke kota Seongjin dan Gante memujinya sebagai pemberani karena dia sendiri masih takut. Monsante dengan keterbatasannya bersikap bijaksana dan mengatakan itu karena Gante lebih muda darinya dan Gante bisa mengandalkan kakaknya. Komunyong yang akhirnya mengetahui Gante adalah anak kecil yang menyukainya dulu ikut pergi ke kota Seongjin menemui Gante. Gante pun kaget melihat kedatangan Komunyong. Mengetahui kepribadian Komunyong yang harus mendapatkan apa yang dia inginkan, meminta Komunyong untuk mengambil apapun yang dia sukai dan kemudian pergi meninggalkannya. Tapi pengakuan tak terduga dari Komunyong yang mengatakan dia menginginkan Gante menjadi miliknya. Gante pun tidak habis pikir bagaimana bisa Komunyong mengungkapkan perasaan sukanya dengan lugas kepadanya. Dan untungnya Komunyong dipanggil oleh kepala perawat dan direktur Oh untuk membicarakan kondisi ayahnya. Ayah Komunyong sendiri mengalami gangguan jiwa dan dirawat di rumah sakit tersebut. Dan sebagai imbalan perawatan ayahnya, dia diminta untuk membacakan buku kepada para pasien. Sebenarnya, Komunyong tidak peduli dengan ayahnya. Dia mempertimbangkan permintaan tersebut agar dirinya bisa dekat dengan Gante. Dan saking gilanya dengan Gante, dia diam-diam mendatangi Gante yang sedang berganti baju, membuat Gante kaget dan mengusirnya. Juri yang melihat hal tersebut pun sangat terkejut, tapi Komunyong malah tambah memanas-manasi Juri.
Mereka berdua sebenarnya pernah sahabatan saat mereka masih kecil. Hanya saja hubungan mereka renggan dan sekarang seperti orang yang tidak saling mengenal. Hari pun berganti malam. Komuniong memutuskan pergi ke kastelnya yang berada di tengah hutan. Kastel tersebut terlihat angker dan ditumbuhi rumput liar. Sebenarnya, kastel tersebut dibangun oleh ayahnya yang seorang arsitek sebagai hadiah kelahirannya. Tapi pada akhirnya, kastel tersebut terbengkalai setelah ibunya meninggal dan ayahnya masuk rumah sakit jiwa. Komunion pun memilih beristirahat di dalam kastelnya. Dia kemudian bermimpi buruk, mimpi yang membuatnya berhalusinasi tentang hal-hal yang mengerikan semasa kecilnya. Tapi kemudian dia terbangun dan menenangkan diri menggunakan cara yang diajarkan Gante. Monsante yang terlahir sebagai pengidap autis ternyata dianugerahi kemampuan melukis yang luar biasa. Jungsin pun mempekerjakan Monsante sebagai pelukis di restorannya. Tiap orang yang membeli pizza dalam jumlah tertentu akan mendapatkan lukisan gratis dari Monsante. Di lain kesempatan, Gante yang ingin menyembuhkan Monsante dari ketakutannya dengan kupu-kupu membawa Monsante terapi ke Direktur O yang merupakan seorang psikiater. Direktur O pun meminta Monsante melukis pemandangan di dinding rumah sakit. Dan nantinya pelan-pelan dia akan meminta Monsante menggambar kupu-kupu di lukisannya tersebut. Monsante sendiri yang tidak tahu permintaan melukis dari Direktur O adalah terapi baginya meminta bayaran kepada Direktur O. Monsante ingin mengumpulkan uang yang banyak. Dia memberitahu Gante targetnya menabung untuk membeli mobil camper van yang bisa mereka tinggali. Sehingga saat mereka akan berpindah tempat, mereka langsung pergi tanpa harus mengemasi barang-barangnya. Gante juga tidak lagi dimarahi oleh pemilik rumah karena memutuskan kontrak rumah. Mendengar hal tersebut, Gante pun tersentuh dan memeluk kakaknya yang ternyata selama ini memperhatikan dan mempedulikannya. Suatu ketika, rumah sakit kedatangan pasien bernama Guido, seorang anak politikus yang mengalami gangguan kejiwaan. Dia melakukan hal-hal negatif untuk mendapatkan perhatian, bahkan berhalusinasi sedang berpesta dan menjadi seorang bintang. Suatu ketika, dia kabur dari rumah sakit dan bertemu dengan Komuniong. Awalnya dia memamerkan bagian sensitifnya kepada Komuniong. Hanya saja Komuniong tidak menggubrisnya, malah mengajaknya jalan-jalan. Dia mengetahui anak tersebut hanya butuh bermain, meluapkan emosinya. Gante sendiri berusaha menghentikannya. Hanya saja Komuniong tetap lolos dan membawa Guido ke tempat kampanye orang tuanya. Guido pun berteriak agar masyarakat tidak memilih orang tuanya karena mereka munafik. Dia juga mengaku berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Dia terlahir bodoh sehingga dia diabaikan orang tuanya. Sebenarnya dia melakukan hal gila untuk mendapatkan perhatian orang tuanya, dan pada akhirnya dia benar-benar gila. Gante sendiri jadi teringat dengan semua rasa kecewa yang selama ini dia pendam. Saat dia masih kecil, dia merasa ibunya hanya menyayangi Monsante dan tidak menyayanginya.
Karena suasana hatinya sedang tidak nyaman, Gante pun memutuskan hangout bersama Komunyong untuk melepaskan sedikit kepenatannya. Hanya saja saat mereka makan, Pak Li tiba-tiba menelponnya. Dia meminta Gante menjauhi Komunyong karena Komunyong sedikit berbeda dengan orang lain pada umumnya. 걔가 하는 그 탐난다라는 소리는 그 배고프다라는 것과 같은 의미거든. Dia akan terobsesi dengan apa yang dia inginkan, tapi itu bukan cinta. Sebenarnya perusahaan penerbit Komunyong sendiri saat ini sedang bermasalah. Bukunya dilarang beredar karena mengandung banyak kekerasan. Tapi Komunyong tidak peduli sama sekali yang membuat Pak Li kelimpungan. Gante sendiri yang mendengar informasi tersebut berusaha mencerna setiap perkataan Pak Li. Dan benar saja setelah menghabiskan waktu bersama Komunyong, dia pun menyadari bahwa Komunyong memang menganggapnya seperti barang yang dia sukai. 물건? 사람이 너한테 물건이야? Dia pun kesal dan meninggalkan Komunyong. Komunyong sendiri tidak tahu apa yang membuat Gante marah. Dia kemudian mengaku mencintai Gante, hanya saja Gante tidak peduli. Keesokan harinya, Ayah Gido datang ke rumah sakit dan meminta pertanggungjawaban atas kaburnya Gido dari rumah sakit. Dan dalam keadaan emosi, Ayah Gido menampar Gante yang membuat pipinya merah. Dengan perasaan yang masih kacau, Gante menemukan Monsante bersama Komunyong yang membuatnya kehilangan kesabaran dan berteriak di hadapan Monsante. 말 좀 들어, 제발! Dia kemudian menarik tangan Komunyong dan mengajaknya ngobrol berdua. Dia meminta Komunyong menjauh dari hidupnya karena Komunyong tidak akan pernah bisa memahami dirinya sampai kapanpun. Komunyong sendiri kemudian bertemu dengan ayahnya. Ayahnya pun berusaha mencekiknya karena melihat Komunyong seperti monster yang seharusnya sudah mati. Komunyong yang mendapat perlakuan seperti itu hanya tersenyum kecut. Di tempat lain, Monsante bersembunyi di kanting Ibu Juri. Dia tertekan melihat Gante marah kepadanya dan tidak mau menemui Gante. Gante akhirnya menitipkan Monsante kepada Ibu Juri dan kemudian pulang sendiri. Saat berada di dalam bus, dia melihat Komunyong berjalan sendiri. Tapi dia berusaha mengabaikan apa yang dilihatnya. Sampai di rumah, dia berusaha menyibukkan diri. Hanya saja pikirannya kemana-mana dan dadanya terasa sesak. Dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Tapi di tengah-tengah kesedihannya, Junsin tiba-tiba datang menceritakan kejadian di rumah sakit saat Komunyong dicekik oleh ayahnya. Dan tanpa berpikir panjang, Gante langsung meminjam motor Junsin dan pergi mencari Komunyong yang sedang berjalan kaki sendirian. Di tengah hujan badai, dia akhirnya menemukan Komunyong. Komunyong pun sangat terharu dan langsung memeluk Gante yang ternyata masih peduli kepadanya. Komunyong akhirnya menginap di kamar Gante. Keesokan harinya, masalah pun datang. Gante yang sebenarnya menyewa di rumah Juri didatangi oleh Juri yang baru pulang kerja shift malam di rumah sakit. Juri pun langsung kaget melihat Komunyong berada di teras tempat tinggal Gante. Karena tidak terima hubungan Komunyong dengan Gante lebih dekat daripada dirinya, mereka pun akhirnya ribut dan saling jambak-jambakan. Sampai akhirnya dilerai oleh Gante.
Gante kemudian memarahi Komunyong dan memintanya pulang. Komunyong pun sangat kesal karena hanya dia yang dimarahi oleh Gante. Dia kemudian bertekad membawa Gante keluar dari rumah juri. Sementara itu, juri sendiri menangis sejadi-jadinya yang membuat ibunya bingung karena ternyata dia menangis karena Gante hanya memarahi Komunyong dan bersikap sopan kepadanya. 그게 이렇게 통곡할 일이야? Tapi pada akhirnya Gante menjelaskan perasaannya kepada juri agar juri tidak semakin terluka. Dia meminta maaf kepada juri karena tidak bisa membalas perasaannya. Gante mengaku tidak punya waktu menjalin hubungan dengan orang lain karena dia harus fokus menjaga Monsante. Di lain waktu, Komunyong mencari cara agar Gante bisa keluar dari rumah juri dan tinggal di kastelnya. Dia kemudian membawa Monsante ke kastelnya dan merekrutnya sebagai ilustratornya. Sesuai perjanjian kerjanya, Monsante diharuskan tinggal bersama Komunyong. Monsante sendiri setuju dengan perjanjian tersebut. Berbeda dengan Gante, saat mengetahui Monsante dibawa oleh Komunyong, langsung panik dan pergi menjemput Monsante. Gante pun teringat masa kecilnya. Saat pertama kali datang ke kastel, dia membawakan Komunyong bunga. Komunyong sendiri sangat senang saat melihat Gante. Hanya saja Komunyong dilarang ibunya bergaul dengan Gante, sehingga dia menginjak bunga yang dibawakan oleh Gante. Lanjut cerita, setelah sampai di kastel, Gante kemudian mengajak Monsante pulang. Hanya saja Monsante bersikeras ingin tinggal di kastel bersama Komunyong yang membuat mereka ribut. Monsante pun menegaskan bahwa dirinya adalah miliknya sendiri dan bukan milik Gante. Melihat pergulatan adik kakak tersebut, Komunyong pun datang melerai mereka. Dan akhirnya Gante pulang sendiri dengan suasana hati yang kacau. Dia kemudian teringat masa kecilnya. Saat itu dia pulang dengan sangat senang karena berhasil mendapatkan sabuk merah. Hanya saja ibunya memarahinya karena dia tidak menjaga Monsante yang pulang dalam keadaan luka-luka. Gante pun merasa diperlakukan tidak adil oleh ibunya dan mengatakan dia adalah miliknya sendiri dan bukan milik Monsante dan berharap Monsante mati saja. Dia kemudian berlari meninggalkan ibunya. Monsante sendiri menyusulnya dan membawakan sabuknya. Mereka kemudian bermain bersama. Hanya saja saat mereka bermain, tiba-tiba Monsante menginjak salju yang retak dan terjatuh ke dalam kubangan es. Awalnya dia berpikir untuk meninggalkan Monsante, tapi pada akhirnya dia menolong Monsante dan dirinya lah yang terjebak di dalam kubangan es. Komunyong sendiri yang melihat kejadian tersebut terus berpikir apakah dia akan menolong Gante atau tidak. Tapi pada akhirnya dia menolong Gante. Lanjut cerita. Gante pun sangat sedih dengan semua yang terjadi, baik itu di masa lalu maupun sekarang. Dunianya terasa menyesakkan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Monsante sendiri juga tidak tenang jauh dari Gante. Hanya saja Komunyong menenangkannya dan mengatakan Gante tidak mungkin meninggalkannya. Dia pasti akan ikut tinggal bersama mereka. Komunyong tahu pasti Gante tidak bisa meninggalkan Monsante.
Keesokan harinya, Pak Li dan stafnya datang ke kastel. Dia pun kaget melihat Monsante. Komunyong kemudian menjelaskan Monsante adalah ilustratornya dan mereka tinggal bersama. Pak Li pun keberatan, apalagi Komunyong yang tak bisa mengontrol diri tinggal bersama dengan pengidap autis. Hanya saja Komunyong mengatakan tidak perlu khawatir, dia punya tuas pengaman. Karena Gante akhirnya datang dan tinggal bersama mereka. Di pagi hari, suasana kastel pun menjadi berbeda. Monsante membersihkan kastel dan Gante menyiapkan makanan. Mereka kemudian menikmati sarapan bersama. Sementara itu, terjadi hal-hal janggal di rumah sakit. Ada seseorang yang berusaha menyebar ketakutan. Perawat dan para pasien pun mengira ada hantu yang berkeliaran di rumah sakit. Di lain waktu, saat Komunyong di rumah sakit, dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Dan benar saja, seorang wanita parubaya mengaku sebagai ibunya. Dia pun tersentak kaget dan mengira ibunya benar-benar kembali. Dan ternyata wanita tersebut hanya berhalusinasi. Gante pun datang dan membawa pergi sang ibu tersebut. Hanya saja kata ibu terus-menerus terngiang di telinga Komunyong, membuatnya sedikit depresi dan terbawa dalam mimpinya. Di dalam tidurnya, dia melihat dirinya berada di dalam ruangan. Dan dia kembali ke masa kecilnya, di mana ibunya selalu menyisir rambutnya dan mengatakan Komunyong adalah hasil karya terbaiknya. Dia meminta Komunyong menuruti segala kemauannya dan melarang Komunyong memendekkan rambutnya. Dan secara tiba-tiba ibunya berteriak menyalahkan Komunyong yang membawa Gante tinggal bersamanya. Komunyong pun menangis ketakutan. Gante yang mendengar suara tangisan Komunyong datang menenangkan Komunyong. Komunyong pun memintanya untuk lari. Hanya saja Gante memeluknya dan mengatakan itu hanya mimpi dan berjanji tidak akan meninggalkan Komunyong. Pak Li sendiri yang selalu mengkhawatirkan Komunyong datang menjenguk Komunyong. Mengetahui Komunyong kembali bermimpi buruk, memaksa Komunyong pulang ke Seoul. Gante yang melihat Pak Li memaksa Komunyong menghentikan Pak Li. Dia berjanji dia yang akan menjaga Komunyong. Di lain waktu, Gante mengalami hari yang melelahkan. Dia teringat pada ibunya yang pilih kasih kepadanya. Dia pun minum-minum bersama dengan Junsing dan pulang dalam keadaan mabuk. Dia kemudian memeluk Monsante dan mengajaknya makan cacampon nantinya di tempat makan yang sering mereka kunjungi bersama ibunya dulu. Gante berpikir ibunya sering membawa mereka makan di tempat tersebut karena Monsante menyukai makanan yang ada di sana. Hanya saja Monsante mengelak dan mengatakan bahwa sebenarnya mereka sering makan di sana karena Gante pernah mengatakan menyukai makanan yang ada di sana. Dia pun menangis sejadi-jadinya mengetahui fakta tersebut karena ternyata ibunya sangat menyayanginya. Saat malam hari, dia juga memeluk Gante dan meminta maaf karena belum bisa memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Gante. Di lain waktu, Komunyong ingin lepas dari bayang-bayang ibunya. Dia pun memberanikan diri memotong pendek rambutnya sebagai bentuk pelepasan diri dari pengaruh ibunya. Gante yang melihatnya dan mengetahui alasan Komunyong memotong rambut, membantu Komunyong merapikan potongan rambutnya.
Walaupun Komunyong sedikit was-was dengan kemampuan Gante dalam hal memotong rambut, tapi ternyata hasil potongan rambutnya cukup rapi. Komunyong pun sangat senang dan meminta Gante memberinya pujian atas apa yang dia lakukan. Suatu waktu, seorang pengunjung menampar Komunyong yang mencoba membela seorang pasien. Gante yang melihat hal tersebut kehilangan kesabaran dan memukul pengunjung tersebut. Perawat lainnya dan para pasien pun heran melihat Gante yang kehilangan kesabaran. Padahal dia dikenal sebagai orang yang paling pandai menahan diri. Tapi menurut Direktur Oh yang mengibaratkan emosi seperti kentut yang jika terus ditahan maka dia akan meledak. Gante kemudian diskor karena bagaimanapun memukul seorang pengunjung tidak diperbolehkan. Gante sendiri malah terlihat bahagia setelah diskor membuat semua orang heran melihatnya. Gante merasa sedikit lega setelah meluapkan emosinya. Gante pun memanfaatkan waktu luangnya dan mengajak Komunyong jalan-jalan. Monsante sendiri dititipkan ke Jaesun dan dijanjikan akan segera dijemput nantinya. Gante dan Komunyong pun menghabiskan waktu bersama. Karena satu dan lain hal, mereka kemudian memutuskan menginap di sebuah penginapan untuk menjaga pasien yang sedang melarikan diri. Hanya saja setelah mereka pulang, para perawat menjadi heboh melihat kedatangan mereka. Dan akhirnya Monsante mengetahui Gante pergi bersama Komunyong. Dia pun sangat marah karena merasa ditinggalkan dan Gante lebih memilih Komunyong daripada dirinya. Dia pun mengungkapkan kejadian masa kecilnya di mana Gante menginginkan dirinya mati. Dia kemudian berteriak histeris mengatakan Gante ingin membunuhnya. Gante yang mendengar hal tersebut menjadi terpukul dan sangat sedih karena ternyata Monsante masih mengingat momen-momen tersebut. Monsante kemudian dirawat di rumah sakit dan dia tidak mau menemui Gante. Gante sendiri terus-menerus menunggunya di depan pintu kamar perawatan. Direktur Oh yang menyaksikan drama adik kakak tersebut meminta Gante ke ruangannya. Dokter Oh pun menjelaskan bahwa pengidap autis ingatannya memang cukup kuat. Biasanya mereka tidak membahas sebuah masalah karena berusaha menghindarinya seperti yang dilakukan oleh Monsante. Dia kemudian meminta Gante untuk bertahan dengan kondisi Monsante saat ini. Karena bisa jadi suatu saat nanti dia akan membutuhkan Monsante. 언젠가 형이 자네 붙들어줄지. Direktur Oh juga akhirnya meminta Gante kembali bekerja. Di lain kesempatan, Gante yang masih berkonflik dengan Monsante meminta Komunyong menjauhinya. Dia sadar dengan keadaannya yang tidak bisa mencintai orang lain. Dan saat ini dia ingin fokus menjaga Monsante. Komunyong sendiri sangat kesal dengan keputusan Gante. Dia kemudian pulang ke kastelnya dan merasa kesepian. Gante dan Monsante sendiri kembali tinggal di rumah Juri dan Monsante akhirnya memaafkan Gante. Di lain waktu, seorang pasien bernama Okeran terus-menerus memprovokasi ayah Komunyong, Ko Dae-han. Dia menyanyikan sebuah lagu yang sering dinyanyikan oleh istri Ko Dae-han. Sehingga Ko Dae-han terpancing dan berusaha mencekiknya. Dia mengira Okeran adalah istrinya. Direktur Oh sendiri sebenarnya curiga ibu Komunyong belum meninggal karena mayatnya tidak pernah ditemukan. Ada kemungkinan ibunya masih hidup dan akan menemui suami dan anaknya. Melihat Ko Dae-han yang sangat membenci istrinya, bisa jadi istrinya bermasalah. Direktur Oh pun meminta Gante mengawasi Okeran karena sikapnya yang terlihat aneh.
Dan benar saja, kepala perawat dan juri melaporkan Okelan menghilang. Gante yang menyadari Komunyong sedang ulang tahun menjadi panik karena curiga Okelan mendatangi Komunyong. Gante pun buru-buru mendatangi Komunyong. Sementara itu Okelan sendiri benar menemui Komunyong dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Komunyong. Dia mengaku sebagai penggemar ibu Komunyong dan juga bertingkah mencurigakan. Tapi saat Gante datang, Okelan sudah tidak ada lagi. Gante pun lega melihat Komunyong baik-baik saja dan langsung memeluk Komunyong. Karena kondisi badannya sedang tidak enak, dia kemudian memilih istirahat di kastel bersama dengan Komunyong. Keesokan harinya, Gante pun menceritakan kisah hidupnya kepada Komunyong agar Komunyong memahami dirinya. Dia memberitahu Komunyong bahwa ibunya dibunuh oleh seseorang dan pelakunya tidak ditemukan. Dan Monsante yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi trauma dengan kupu-kupu karena berpikir kupu-kupulah yang membunuh ibunya. Dia juga menjelaskan ikatannya dengan Monsante yang tidak bisa dipisahkan sehingga dia meminta Komunyong untuk mengambil hati Monsante agar Monsante bisa menerimanya dan tak menganggapnya orang asing. Sementara itu di rumah sakit, kepala perawat meminta juri membersihkan kamar Okelan. Juri pun bingung karena bisa jadi Okelan kembali. Tapi kepala perawat memastikan dia tidak akan pernah kembali. Juri sendiri melihat Gante datang meminta bantuan Gante membersihkan kamar Okelan. Gante pun meneliti barang-barang milik Okelan dan menemukan lembaran-lembaran kertas kecil berisikan tulisan yang telah dicoret. Di lain kesempatan, Komunyong berusaha mendekati Monsante. Walaupun awalnya ditolak, tapi akhirnya Monsante menerimanya dan mengajaknya pulang bersama. Mereka pun akhirnya kembali tinggal di kastel. Dan pada malam hari, Gante menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Okelan berisi kupu-kupu dan sebuah catatan yang bertuliskan ancaman yang menyatakan dia akan menghampiri mereka. Gante pun sedikit khawatir dengan keselamatan Monsante. Dia kemudian meminta Monsante untuk belajar menghadapi kupu-kupu. 도망가지 말자. Di rumah sakit, Gante merazia barang-barang pasien yang berbahaya. Dan dia menemukan foto keluarga Komunyong yang sedikit retak di bagian muka ibunya. Dia juga melihat bros kupu-kupu yang dipakai ibu Komunyong. Sementara itu, di lain kesempatan, Monsante yang mulai berani menceritakan kejadian saat ibunya meninggal, memberitahukan bentuk kupu-kupu yang dilihatnya saat itu. Gante pun sedikit emosi karena kupu-kupu yang diceritakan oleh Monsante sama dengan bros yang dipakai ibu Komunyong. Gante pun yakin ibu Komunyonglah pelaku pembunuhan ibunya. Dia pun sangat sedih dan terpukul karena baru saja dia merasakan sedikit bahagia bersama dan akhirnya sirna setelah mengetahui fakta bahwa ibu Komunyonglah pembunuh ibunya. Gante pun menceritakan semuanya ke Direktur O yang membuat Direktur O juga shock. Mereka kemudian mencari tahu tentang ibu Komunyong karena mereka yakin Okelan bukanlah ibu Komunyong dan kemungkinan orang itu masih ada di rumah sakit. Direktur O pun meminta Gante untuk waspada kepada semua orang yang ada di rumah sakit. Gante sendiri berharap Komunyong tidak mengetahui hal tersebut agar dia tidak ikut terluka dan menyalahkan dirinya sendiri.
Di lain waktu, kondisi ayah Komunyong semakin parah, dan dalam keadaan kritis dia kemudian menceritakan kisahnya kepada kepala perawat. Dulu dia memiliki seorang istri yang cantik, hanya saja istrinya seorang psycho. Dia akan membunuh orang-orang yang tidak disukainya. Dan setiap kali telah membunuh, dia akan terlihat senang. Sampai suatu ketika istrinya terlihat bahagia. Dia pun menghampiri istrinya dan menanyakan apa yang membuatnya bahagia. Tapi tiba-tiba dia mendengar berita telah meninggal seorang ibu parubaya. Dia pun menyadari asisten rumah tangganya tidak datang bekerja. Dia pun yakin asisten tersebut telah dibunuh oleh istrinya. Dia pun sangat marah dan terjadi perkelahian yang membuat istrinya terjatuh. Dan semua peristiwa itu disaksikan oleh Komunyong. Sebenarnya Komunyong tumbuh menjadi seperti saat ini karena didikan ibunya dan juga karena tekanan masa kecilnya. Setelah menceritakan hal tersebut, tidak lama kemudian Ko Dae-han meninggal. Di lain waktu, mereka bertiga datang ke rumah sakit bersama-sama. Hari itu, Monsante bertekad untuk menggambar kupu-kupu. Tapi hal tak terduga terjadi, seseorang telah menggambar kupu-kupu yang sama persis dengan kupu-kupu pembunuh ibunya. Monsante pun langsung ketakutan dan berteriak kupu-kupu tersebut adalah pembunuh ibunya. Komunyong pun sangat kaget karena tahu gambar kupu-kupu tersebut adalah ciri khas ibunya. Bahkan bros kupu-kupu milik ibunya adalah satu-satunya yang didesain langsung oleh ibunya. Komunyong pun tidak bisa mengontrol diri dan berlari meninggalkan mereka. Dia belum bisa menerima kenyataan bahwa ibunya lah pembunuh orang tua Gante dan Monsante. Sementara itu, Direktur O dan Gante mengecek CCTV dan melihat ternyata pelakunya adalah kepala perawat. Dia tersenyum penuh kemenangan menghadap kamera karena identitasnya selama ini tidak terbongkar. Direktur O pun sangat terpukul karena dia telah tertipu. Kepala perawat yang selama ini menjadi kepercayaannya untuk menjaga dan merawat pasien ternyata seorang psycho yang rela menunggu bertahun-tahun untuk melihat suaminya menderita dan kemudian membunuhnya. Hari pun berlalu. Gante pergi menemui Komunyong yang sedang mengurung diri. Dia meminta Komunyong untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan meyakinkan Komunyong mereka bisa mengatasi segala rasa sakit bersama-sama. Komunyong yang sudah mulai tenang akhirnya didekati oleh Gante dan memberitahunya bahwa kepala perawat adalah ibunya yang selama ini menyamar. Dan saat ini dia telah kabur dari rumah sakit. Gante sendiri sedikit was-was karena yakin ibu Komunyong pasti akan datang menghampiri mereka. Dia kemudian meminta Pak Li membawa Komunyong keluar dari kastel dan Monsante dititipkan di rumah juri. Hanya saja ibu Komunyong ternyata mendatangi Monsante dan membawanya ke kastel. Gante pun langsung mendatangi mereka. Dia kemudian melihat Monsante sudah tidak sadarkan diri. Ibu Komunyong kemudian menceritakan bahwa sebenarnya dia membunuh ibunya karena ibunya terlalu ikut campur urusannya. Dia meminta ibu Komunyong membawa Komunyong ke psikiater karena melihat Komunyong memiliki pribadi yang agak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. 어차피 날지 못하는 새니까 죽이는 게 낫다고 그러는데. Ibu Komunyong pun tidak terima perkataan ibu Gante sehingga dia membunuhnya. Gante pun sedikit emosi dan berusaha membunuh ibu Komunyong. Hanya saja dia tersadar dan berusaha menahan emosinya yang membuat ibu Komunyong memiliki kesempatan menyuntikkan obat penenang kepada Gante.
Dan saat bersamaan, Komunyong yang tahu Gante dalam bahaya datang menyelamatkan Gante. Dan terakhir, Monsante yang sudah kembali sadar memukul kepala ibu Komunyong yang membuatnya terkapar. Ibu Komunyong akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Waktu pun berlalu, mereka bertiga kemudian memutuskan pergi menggunakan camper van. Mereka bersenang-senang setelah melewati banyak penderitaan. Tapi kemudian Monsante memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan bersama mereka karena dia memilih menjadi seorang ilustrator. Walaupun berat hati, Gante mendukung keputusan kakaknya. 고마워. Karena pada akhirnya setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Demikian alur cerita It's Okay to Not Be Okay. Sampai jumpa di next video.